Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini masih menguat ya. Tutup di 7141.09, menguat 0,5%. Tadi sempat 0,6 nih. Hari ini tutupan di 0,49 sebenarnya. Ya, buletin lah 0,5% masih oke. Masih higher low. Ini momentum indikator juga masih di atas 70. Jadi ya, minggu ini saya masih berharap ini IHSG masih bisa lanjut ke 7300-an ya. Setelah itu entah ngepot ke bawah langsung ke bawah 7000 atau pelan-pelan ke sananya, nggak tahu. Tapi yang jelas perlu dicatat juga, selama beberapa tahun terakhir bulan Mei itu mostly merah. Cuman ada beberapa kali, atau kalau saya nggak salah hitung 5 tahun terakhir cuman 1 kali Mei yang hijau ya. Coba ditulis kolom komen lah, 10 atau bahkan 10 tahun terakhir yang ada 1 atau 2 Mei aja yang hijau. Kemudian ini batasnya kalau mau diperhatiin, bukan kalau mau sih ya, harus perhatiin di level 6812. Kalau sampai ke bawah 6812, candle monthly di bulan Mei itu sudah merah tuh. Dan di sini di daily 6812 ini adalah pullback terakhir dari swing naik dari low di April sampai high sementara di Mei sekarang ini ya. Jadi yang diwaspadai level 6812, dan ketika sudah naik ke sekitar 7300-an, ya itu udah hati-hati juga. Kalau misalnya udah muncul area atau pola-pola bearish reversal, mulai hati-hati. Juga bisa dilihat di saham-saham big banks ya, misalnya BCA nih. BCA hari ini ngegas nih lumayan 2,2%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke target TP2 9900-an, 10.000 lah, ke 10.000 ya. Tapi buat yang tujuan belinya untuk trading atau kemarin sempat beli lagi di bawah gitu ya, terus beli ya buat trading gitulah, pantau 9200. Kalau sampai turun ke 9200 lagi tuh exit aja dulu, nggak masalah gitu ya. Itulah kurang lebih si BCA. Kalau si Bank Rakyatnya inside bar masih tetap high valid 4380 belum di breakout, harus berhasil breakout 4380 supaya ini si Bank Rakyat bisa nggak atau strukturnya berubah, maksudnya itu supaya strukturnya berubah, nggak downtrend lagi gitu ya. Ini hati-hati aja sih, hati-hati ada kalau besok atau dalam waktu dekat ke depan turun ke 400 lagi ya siap-siap. Kemudian kalau bank negaranya inside bar juga hati-hati kalau ke bawah 4360 ya. Itu kemarin outside bar, hari ini inside bar. Ini hati-hati ya, kalau ke bawah 4360 ada kemungkinan syukur-syukur kalau bikin range sideways di 3950 sampai sini aja 4550, atau mungkin range sidewaysnya sampai 3610 bawahnya. Yang nggak enak itu kalau breakdown dan tutup di bawah 3610. Ini sih bank negara, berarti dia confirm breakdown low valid ya, dan lanjut downtrend. Kalau si Bank Mandiri lagi berjuang OTW ke 5700-an nih target TP1, dan masih belum berhasil benar-benar di breakout ya area merah nih. Tadi sempat naik, high-nya sempat ke 5575 tapi tutupan 5525 lagi. Ini 5550. Nah, harus berhasil tutup di atas itu ya. Mudah-mudahan sih bisa ngetes 5700-an dulu lah, atau ya nyampe ke 7000 juga nggak masalah. Tapi hati-hati kalau misalnya sampai turun lagi ke 5100 atau bahkan ke 5000 kecil. Lebih-lebih lagi kalau tutup lagi di bawah 5000 ya, hati-hati buat yang udah punya barang dan tujuan belinya untuk trading. Sebenarnya selama dia nggak tutup di bawah 4250 ini masih oke sebenarnya. Ini ada peluang menjadi rounding juga sih, OTW 6300-an gitu ya. Mudah-mudahan sih kesana ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas saham-saham yang hari ini kasih cuan tuh. Tadi sempet di spill juga ya. Hari ini ada beberapa saham yang kasih cuan. Ada saham yang dari beberapa hari yang lalu juga, dari hari Jumat, belinya hari Jumat, terus nyampe area targetnya hari ini. Pertama si Saratoga ya. Hari Jumat beli di sekitar area 1665, 1670-an, 1675.
Sekarang hari ini tadi sempat naik sampai ke 18.80 dan tutup di 18.10. Lumayan buat yang tujuan belinya untuk ya trading fast trade aja, ikutin swing pendek-pendek, ya udah bisa dipanen lah ya. Lumayan, ini udah lebih dari 5% ini cuannya. Itu ya, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke 1990. Ini target TP1 ada di situ. Kemudian saham kedua ada ISAT. ISAT juga nyampe nih target, ini juga barang hari Jumat, belinya di bawah 2000 seingat saya sih. Dan targetnya emang nargetin ke 2100, 2120, itu adalah area support yang di breakdown, dan ya sementara sampai sekarang masih direspon jadi resisten ya. Target TP1 dari setup CB1 udah disamperin, TP2 sorry, maksud saya TP2. Dan sudah bisa take profit buat yang belinya untuk fast trade, ikutin swingnya pendek-pendek, silakan jualan dulu nggak masalah. Kemudian Elsa juga ini barang tanggal 15 hari Kamis ya. Benar, hari Kamis. Belinya hari Kamis, nyampe targetnya hari ini nih. Dan berhasil lanjut ke atas 500. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut ke 540 ya. Jadi buat yang masih punya barang, pasang SL plus atau ya trailing stop atau semacamnya lah di 505 gitu atau 500 bulat, boleh kan belinya waktu itu di sekitar 480 490-an lah ya. Jadi harusnya masih cuan. Dijual atau di TP dulu sebagian juga boleh. Ini RSI masih di area overbought, jadi mudah-mudahan masih bisa nyamperin 540 nih besok ya. Kemudian ada INTP yang akhirnya nyampe ke target TP1 di 5675 5700 lah. Hari ini 5750 kok. Seperti yang dibahas kemarin nih, suspek bikin channel suspek jadi continuation. Nah, dia lanjut nih. Nyampe target ya. Waktu itu strategi yang ada di bulan lalu, kalau nggak akhir Maret, awal April, saya lupa yang jelas, dapat barangnya itu ada di awal April. Belinya di 4720, level pre-entry-nya 4720 dan 4490, 4490. Udah dapat barang lah ya. Terus nyampe target TP1 ya, happy cuan. Sudah bisa di TP, dipanen buat yang masih mau hold, pasang di 5350 atau 5300 lah SL plus-nya ya. Jadi kalau ke bawah 5375 exit dulu, jualan dulu, TP dulu nggak masalah. Gitu ya. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama MDKA. Si MDKA ini masih berpeluang lanjut ke paling enggak extend target TP1 lah 2170 2180 ya. Jadi buat yang minat nih besok boleh lah jadiin watchlist buat copet-copet fast trade gitu ya. Boleh. Sebenarnya sempat ada strategi yang ada di rekomendasi itu, belinya ngantri di kota hijau untuk tanggal 19 ya, hari Senin. Belum dapat barang, tapi ya udahlah, buat copet-copet atau fast trade dulu aja lah ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ke 2200 besok atau dalam waktu dekat ke depan. Kemudian berikutnya ada PMTR. Nah, ini ngantri di 131 malah digas aja, ini makin dekat ke target TP1 yang ada di 158 ya. Ya, jadi buat yang belum dapat barang lagi antri 131 sama kayak saya. Ya udahlah ya, kita hapus dulu ordernya, atau ini setupnya sih CB1. Oh, saya standby kan dulu aja lah order di 131 dan 124. Kita lihat dalam waktu dekat ke depannya lah ya. Kemudian berikutnya ada MAPI. Si MAPI masih tetap saya pilih ngantri 12.20 dan 11.40 lah untuk swing yang lebih santai ya. Setup ada, kemudian struktur masih downtrend, maka saya pilih area entry yang lebih low-risk aja, yaitu stop lossnya kan di bawah 10.75 nih. Jadi belinya ya di 12.20, 11.40 itu boleh. Untuk target TP1 ada di 15.35, 15.40. Kemudian yang berikutnya ada KKGI, mulai jalan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil ke target TP1 yang ada di 478 tanpa drama yang berarti. Paling enggak ke 430-an dulu lah.
430-an tuh udah lumayan. Kalau misalnya kemarin sempat beli di 376, nyampe 430-an itu udah lebih dari 1/2 risk reward rasionya. Rewardnya berarti udah lebih dari 2 kali dibandingkan dengan risiko yang dihadapi. Gitulah ya, mudah-mudahan bisa di breakout ini karena high valid udah ditembus nih. High valid ada di 436 udah di breakout, berarti ada change of character, strukturnya udah nggak downtrend. Semoga berhasil ke atas ke target TP1 paling nggak di 478. Biasanya sih ya, biasanya yang model kayak gini nih targetnya ke target TP2, jadi 550 mudah-mudahan bisa disamperin. Tapi kapan saya nggak tahu ya, dipantau aja dan sambil diamati price actionnya, dipasang SL plusnya. Kalau emang sudah bisa diupdate silahkan diupdate. Next ada Pegas yang hari ini masih hijau. OTW target TP2 di 1830, mudah-mudahan lancar. Buat yang udah punya barang harusnya sih udah ya, tinggal update atau pasang atau geser ke atas tuh stop lossnya yang tadinya di bawah 1595, taruh aja di 1690 gitu. Jadi kalau turun lagi ngepot gitu ya, besok misalnya breakdown lo hari ini turun ke bawah 1700, bisa jualan gitulah ya. Kemudian berikutnya ada Cimori. Nah akhirnya Cimori jalan. Hari ini menguat 4,7%, OTW target di sekitar 5.000-an. Target TP1 ada di 5150 lah ya. 5125, 5150 mudah-mudahan lancar. Harusnya udah dapat barang tuh di 4270, 4280. Mudah-mudahan lancar ke 5150. Jadi buat yang udah punya barang silakan di hold. Boleh geser SL, boleh pasang SL plus di bawah low hari ini yaitu di 4470 boleh lah ya. Harusnya sih masih cuan kalau misalnya apes kena stop loss dan kejual. Kok kena stop loss, kena SL plus maksudnya ya. Terus next ada TSPC, jalan juga akhirnya. Terakhir muncul di rekomendasi untuk tanggal, seingat saya tanggal 8 bulan 5, tanggal 8 Mei kemarin ya. Dan mudah-mudahan lancar ke 2600-an setidaknya. Target full cycle yang belum disamperin ada di 2720. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar ya. Tapi paling enggak nyampe ke sekitar area 2650 mungkin. Itu bolehlah diaman-amankan dulu ya. Terus berikutnya ada brand. Nah, brand hari ini merahin sidebar, melemah 2,6%. Masih oke, harusnya udah punya barang sih. Jadi buat yang masih punya barang bisa di hold, mudah-mudahan lancar ke 8.000-an. Atau kalau mau amankan pakai SL plus di bawah 6150 tapi masih cukup berisiko ya. Jadi boleh masih tetap taruh di bawah 5475 lah stop lossnya. Kita lihat besok, mudah-mudahan brand tetap setidaknya nyampe ke 7100-an dulu lah ya. Target TP1 ada di 7125 tuh. Dan lanjut kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Ada dua saham. Saham pertama adalah PNLF. Nah, si PNLF ini ada pertanyaan. Kalau dilihat dari swing low di tanggal 25 Maret ya, sepertinya sih yang dimaksud adalah low di tanggal ya inilah 2425. Oke. Tanggal 25 Maret dia bikin setup, bikin CB1 ya. EL7 malah CB1 level di breakout oleh hanya satu candle hijau. Ini bagus dan pertanyaannya adalah bukannya udah nyampe target full cycle ya? Kalau ditarik ternyata baru nyampe target TP2 ini. Nah, oke, kita lihat coba di sini ya. Di Trading View. Atau saya belum minat. PNLF. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini bukan cuman tapi memang sempat tutup di atas extend TP2, tapi target full cycle-nya masih di atas di 462. Mudah-mudahan sih bisa ke sana ya. Rasanya sih kalau nyampe target full cycle ini bisa lebih karena ini ada double bottom nih. Double bottom. Kalau di breakout nih ya nyampe target full cycle berarti kan breakout tanda kutip ada potensi breakout si
neckline-nya nih mudah-mudahan bisa lebih tinggi ya, mudah-mudahan bisa lebih tinggi ke jalan ke 500-an, ke atas 500 gitu sih. Jadi setup ini masih bisa berlaku, masih sah, masih valid selama nggak turun dan tutup di bawah 284 gitu ya. Kurang lebih seperti itu si PNLF. Lanjut ke pertanyaan kedua atau requestan kedua si Java. Nah ini ada yang nanya di Instagram apa YouTube ya? Instagram kayaknya. Ada yang nanya, Java ini setupnya dominan break ya? Jawabannya iya kalau kita ngelihatnya kayak gini nih. Nah, jawabannya iya. Setupnya dominan break. Low-nya pakai yang 1690, kemudian base yang bawah 1690, base yang atas nih 1885. Cuman dominant break ini saya kurang suka. Kenapa? Karena titik low yang bikin setup dominant break bukan yang paling low, masih ada sebelumnya ada low yang lebih rendah, harga low yang lebih rendah tuh di 1660 gitu ya. Nah ini nih yang bikin kurang enak. Tapi kalau ini mau diabaikan ya boleh lah, nggak apa-apa, silahkan pakai dominant break ini dipakai sebagai setup dan strategi untuk trading selama level-level stop lossnya dijaga. Boleh pasang di bawah 1690, tapi kalau saya misalnya anggap ini adalah setup dominant break dan ada peluang untuk rebound, memang ada peluang untuk rebound, stop lossnya saya pilih taruh di bawah 1660 sih, karena selama dia nggak breakdown shadow yang panjang ini nih, berarti ya masih cukup ada peluang, masih cukup besar peluangnya untuk rebound lagi gitu kan. Karena shadow bawah yang panjang ini nih, di candle tanggal 18 Maret ya, itu kan menunjukkan perlawanan dari si buyer yang cukup signifikan ya. Jadi ya ini bisa diperhatikan, low di 1660 bisa jadi tempat untuk naruh SL di bawah 1660 maksudnya ya. Dan seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian lanjut kita bahas, udah udah pertanyaannya cuma 2 sih, requestannya cuma 2. Sekarang kita lanjut bahas saham yang ada di rekomendasi, ada di list saham rekomendasi untuk besok hari Selasa 20 Mei 2025 ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan kalau mau bikin ordernya sekarang juga silakan manfaatkan fitur-fitur smart order masing-masing. Saham pertama ada Raja. Si Raja, saya cukup tertarik meskipun sebenarnya saya ngincernya itu di 1780 dan 1610 ya. Tapi nggak disamperin nih. Ternyata Raja cukup betah bertahan di atas MA20 setelah dia naik ke atas MA20 di tanggal 25 April kemarin. Cukup bertahan dan fraktalnya ada di high candle ini harusnya ya. Betul di 2290. Ini nih kalau breakout ke atas 2290, peluang untuk breakout in cyber jadi makin gede. Artinya peluang untuk naik lanjut nyampe target TP1 di 2,5 atau nyamperin area 3000-an itu makin gede. Jadi Bapak Ibu yang minat beli Raja, silahkan boleh pakai strategi ini ya kalau minat. Saya pilih sementara strategi atau skenario yang pertama buy if break sih. Buy if break 2290, jadi belinya di 2300. Terus stop lossnya cukup di bawah 2010 aja. Kalau ternyata kena stop loss, ngantrinya di bawah sini 1780 dan 1600. Target mudah-mudahan berhasil nyamperin target TP2 di 3000-an ya, 3100-an ini nih. Karena di sini ada area support minor yang di breakdownnya pakai rally base, drop base drop. Jadi mostly ini adalah area yang kemungkinannya cukup besar untuk direspon jadi resisten gitu ya. Kemudian saham kedua ada Seger. Mudah-mudahan besok jadi seger beneran ya. Ini ada setup ceritanya, ada CB1, kemudian ya ada peluang lanjut ke ada peluang ini rebound, kemudian lanjut ke target TP1 di 470. Target TP1-nya di situ. Terus strateginya karena hari ini sih Seger menguat 3,4%, menarik reboundnya. Jadi
Buat yang minat beli seger silahkan ngantri di 356 boleh. Stop lossnya di bawah 336 ya. Dan targetnya di target TP1 dulu aja di 470. Dan saham ketiga ada SMDR. Buat yang incer SMDR nih, meskipun saya sebenarnya lebih seneng belinya itu di sekitar 200-an kecil ya, 216 terus 200 berapa ini 204 gitu, karena level entry favorit saya di situ. Tapi ternyata si SMDR setelah bikin setup CB1 dia langsung naik breakout high valid dan mendekat ke target TP2. Terus ya ini breakoutnya seru sih, dia naik terus sempet berhenti dulu terus lanjut naik. Nah, buat yang minat beli SMDR ini strategi buat trading ya jangka pendek atau ikutin swingnya inilah ya, swing jangka pendek. Ngantri aja, ngantrinya boleh di 290 gitu ya. Targetnya di target TP2 aja di 320, 318 gitu. Kemudian stop lossnya di bawah 278. Ya di 276 atau sedikit di bawahnya boleh, jangan terlalu banyak. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung masukin watchlist atau bikin ordernya sekarang juga pakai fitur-fitur smart order Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.